kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena anugerahnya, rahmatnya selalu baru setiap hari. Karena pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Pagi hari ini mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan ibadah ini Tuhan berjalan Tuhan dengan lancar Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan roh sukacita dalam kami Tuhan Yesus. Biar api-Mu terus menyala Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi hatiku. Kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Mari kita semua bertepuk tangan. Hari
bekerja Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap hati kami yang terluka Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami tidak pernah melihat dan tidak pernah merasakan Tuhan, Engkau terus bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you.
bekerja di tengah kami. Amin. Itulah Engkau Tuhan, menyembuhkan setiap hati kami. Yes. Itulah Engkau mereparasi kami, mendandani kami, agar kami layak menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Kau sebut nama kami Tuhan menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan siap berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, sukacita pada pagi hari ini. Amin. Shalom semuanya, sehat dan senang. Pagi ini saya akan sharekan Bapak Ibu pesan yang Tuhan terus kuat dalam hidup kami, ya, dengan tema menjadi pribadi yang disukai Tuhan. Katakan bersama-sama, menjadi pribadi yang disukai Tuhan. Tertulis dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayat 24. Boleh kita baca bersama-sama. Kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat ke-24. Di sana dikatakan kebahagiaan manusia. Mungkin kebahagiaan manusia itu bercita-cita, saya sekolah, saya bekerja, saya kumpulkan uang, saya kaya. Saya berolahraga supaya aku kuat. Saya sekolah dan kursus dan lain sebagainya supaya berhikmat. Tetapi rupanya itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Dan itu belum menjadi pribadi yang disukai Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi apa saudara? Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Saudara dan saya mengenal Tuhan, bahwa Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu, kata firman Tuhan mengatakan apa saudara? Kusukai. Tuhan menyukai demikian, yang demikian. Lalu apa lagi? Kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Tuhan lebih mengasihi, menyukai kasih setia, bukan korban bakaran. Bukan juga Tuhan mengasihi korban sembelihan. Tuhan mengasihi pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita mengatakan jadilah saudara dan saya pribadi yang disukai oleh Tuhan. Nanti naik ke level berikutnya saudara. Untuk menjadi pribadi yang disukai Tuhan, ada beberapa proses, melewati beberapa level untuk mencapai ke sana. Yang pertama, contohnya saudara, di sini ada kedua calon mempelai yang akan mencapai puncak peneguhan pernikahannya. Sebelumnya apa yang dilakukan saudara? Yang pertama apa? Kenal, katakan bersama-sama, kenal. Dulu waktu suami saya lihat saya di gereja GBT Mahoni, dia lihat saya. Lalu dia lakukan apa saudara? Dia berusaha sungguh-sungguh. Hosea 6 ayat 3, mari kita baca bersama-sama. Kita berusaha sungguh-sungguh. Dia berusaha sungguh-sungguh mau mengenal saya. Ya, dia cari rumahnya di mana, dia kosnya di mana, dia orang mana, ya, dia itu siapa. Mari kita baca 2-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, jadi pada waktu itu saudara, tahap kita dulu ya, supaya kita mudeng, kita ngerti. Ketika seseorang mau menyukai, ya, dia tahap level pertama dia mengenal dulu. Sampai dibela-belain dia pergi ke asal kota saya di kota Solo. Siapa ini? Ya, lalu dilanjutkan dengan usaha-usaha yang lain supaya dia tambah kenal. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mau disukai, dia harus belajar
marilah berusaha sungguh-sungguh apa? Mengenal Tuhan. Ya. Ketika beliau berusaha sungguh-sungguh untuk kenal saya, ya, saya juga sungguh-sungguh pengen mengenal dia. Ya. Itu adalah level-level yang harus dilakukan untuk sampai kepada level yang disukai. Ya. Hobinya kamu apa? Seleranya kamu apa? Ya, apalagi saudara? Kamu itu siapa? Sekolah apa? Ya. Oh, dia sekolah teologi. Oh, cocok dengan impian saya. Saya pengen punya suami seorang pendeta. Dulu belum pendeta, baru sekolah teologi. Itu pas. Ya, saudara. Nah, ketika kita juga berusaha sungguh-sungguh ya, mengenal Tuhan, Tuhan akan muncul seperti fajar. Fajar itu apa, saudara? Matahari bersinar. Itu tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat. Bahkan hujan di akhir musim, artinya hujan itu lebat sampai mengairi bumi. Ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari segala yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya terapkan lagi kepada sesama. Beliau mengasihi saya lebih daripada mengasihi semua orang. Betul gak, saudara? Tiada kasih yang melebihimu. Mengasihi aku. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh, oh, rupanya dia mengasihi aku lebih dari teman-temanku cewek yang lain. Ya, saudara. Level berikutnya, saudara, ketika kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Yeremia 24 ayat 7 mengatakan, aku akan memberi mereka suatu hati, ya, hati yang apa? Mengenal aku. Tuhan akan memberikan kepada saudara hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, kita semakin mengenal Dia. Mari kita baca ayat itu. Yeremia pasal 24 ayat ke-7. Aku, kata Tuhan, akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal akan Tuhan. Ya, yaitu bahwa akulah Tuhan mereka, akan menjadi, dan kalian, mereka akan menjadi umatku, kata Tuhan. Lalu apa lagi? Aku ini akan menjadi Tuhan mereka, sebab mereka akan bertobat. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, saudara, kita akan semakin bertobat. Amin. Mari kita baca ayat itu bersama-sama. 2, 3. Aku, Tuhan, akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Tuhan mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan setengah hati, dengan segenap hatinya. Ketika level ini mulai kepada saudara mengalami level natural yang saudara lakukan, mulai mengenal dan saudara kenal, mulai memunculkan, mulai mudah ditelepon, mulai mudah diajak janjian, ya, mulai diajak ngomong bisa. Waktu awal kita waktu bertemu dengan seseorang, kita mungkin jutek, kita mungkin masih menjauh satu dengan yang lain, ya. Tetapi ketika level berikutnya, saudara, pribadi Tuhan sendiri akan memberikan hati untuk mengenal Dia, dan orang itu menjadi umat Tuhan, dan Tuhan lebih lagi membuat hatinya sungguh-sungguh bertobat dengan segenap hatinya. Ya, kalau tadinya masih jutek, tadinya masih dimintain tolong, gitu ya, dimintain minum, kasih ala kadarnya. Tetapi ketika mengenal segenap hati, sama ketika saya mengenal suami saya mulai, dulu saya tidak suka makanan Batak. Saya tidak suka.
Tetapi ketika saya mulai mengenal, mulai dekat, apa yang dia suka saya juga sukai. Rupanya dengan segenap hati saya menyukai makanan itu juga. Yang berikutnya, ketika saudara berusaha sungguh-sungguh kenal akan Tuhan, Tuhan sendiri juga memberikan kasih karunia. Bahwa nanti kalian itu tidak usah cerita-cerita kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Orang itu akan melihat saudara. Sama seperti di keluarga saya, ya, ada suami istri saya dan suami saya. Saya pasti worship setiap hari minimal 2 kali dan 3 kali setiap hari. Dulu saya membaca Alkitab 5 pasal itu saya malam. Kenapa? Saya kalau worship nyembah itu bisa 1 jam, 1,5 jam. Habis itu ngurusin keluarga. Makanya gak bisa baca pagi. Tapi sekarang saya worship lagi, saya tingkatkan, bangunnya lebih pagi lagi. Saya worship sebentar, baca Alkitab lagi, baru ngurusin keluarga. Nanti siang worship, nanti malam worship lagi, saudara. Nah, tidak usah orang di sekitar saya bertanya, kamu sudah kenal Tuhan belum? Ya, karena kamu setiap hari menyanyikan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya, karena Dia ajaib. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Amin, saudara. Jadi Tuhan mau kita bermegah karena Tuhan. Saya tidak bisa membanggakan, saya tidak bisa cerita bahwa suamiku itu orang baik sebelum saya mengenal lebih dekat lagi. Tapi hari ini saya selalu bilang suamiku itu adalah pria yang terbaik yang saya temukan di bumi. Ya, di bumi, hanya di bumi ya, bukan di surga ya. Kalau di surga itu Tuhan Yesus, amin. Di bumi, suamiku adalah pria yang terbaik. Nah, saya bisa bermegah. Apa arti kata bermegah? Apa kata arti aku tuh bermegah karena Tuhan? Bermegah itu artinya membanggakan. KBBI bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan membangga-banggakan. Saya selalu cerita kemana-mana, suamiku tuh baik, saya bangga-banggakan. Ya, dengan lewat doa saya, dia tidak berubah selama kita topang dalam doa supaya tidak berubah jadi tidak baik. Amin. Nah, memegahkan itu artinya membanggakan, menyombongkan, ya, mengalung-alungkan. Itu bermegah. Jadi ketika mulai dari hari-hari demi hari, saudara, kami lewati, ya, saya mulai, oh Tuhan, terima kasih, kok dahsyat sekali ya karyamu. Wow. Maret yang lalu teler, ya, rupanya ketika aku sembah, ketika aku bangga-banggakan Engkau, rupanya nyata karyamu. Jadi membanggakan Tuhan, bermegah Tuhan itu bukan karena sudah kita alami dulu, belum. Sebelum saya bikin worship setiap jam 7 malam sejak bulan Maret, jam 7 malam setiap hari sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Dan itu belum terjadi apa-apa. Saya masih khawatir, saya masih takut, saya masih cemas, saya masih tawar. Mau bagaimana ini? Gereja libur, sekolah libur, ya, mau ngapain aku? Di rumah saja, ya. Kalau ke pasar sedikit ketahuan kok Bu Leli jalan-jalan. Nah, saudara, saya mulai cemas. Tetapi ketika saya bermegah dulu, saya agungkan Tuhan dulu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
ada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Tuhan. Walau dunia goncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Tuhan. Engkau tetap Tuhanku. Engkau memelihara aku. Apa yang harus aku buat? Aku tidak bisa diam hanya di rumah, ibu rumah tangga. Saya selidiki firman. Tapi sebelumnya 2 tahun yang lalu, saudara, saya pernah kursus memasak sampai berapa juta saya beli bahan, di alat. Hari-hari ini, saudara, saya belum pintar, tapi repeat order saya sampai stop. Jangan dulu, saya gak sempat. Aku mau persiapan firman. Jangan dulu, stop, jangan pesan dulu. Dahsyat Tuhan, amin. Tidak tergoyahkan. Hari-hari ini saya bisa menikmati makanan-makanan lezat. Setiap hari saya bisa bikin kue untuk anak-anak saya, suami, dan semuanya enak. Fast foodnya mereka saya bisa kirim ke teman-teman. Tidak tergoyahkan. Amin, saudara. Tidak usah orang lagi tanya-tanya, apakah kamu kenal Tuhan? Aku tetap bermegang. Amin. Level yang berikutnya, saudara, ketika kita sudah kenal Dia, adalah mulai dekat. Aku sudah kenal seorang pria ini. Aku mau dekat dia. Aku mau mendekat kepada dia. Saya sudah tahu identitasnya. Identitasnya apa, saudara? Tuhan yang kita sembah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. Dekat Tuhan dengan yang sudah kita kenal. Ya, Tuhan itu adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari siapa? Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Lanjut. Apa itu, saudara? Stop. Siapa sudah Tuhan kita? Tuhan adalah kasih. Kasih itu menutupi segala dosa. Banyak sekali. Bahkan banyak dosa. Ya. Kasih itu salah satunya melupakan kesalahan. Seringkali saudara dan saya hutang bisa lupa, tetapi kesalahan orang kita ingat terus. Ya. Nah, kalau kita ingat-ingat kesalahan orang, artinya berarti hati kita kotor, pikiran kita kotor, dan ketika kita tidak ada kasih, berarti di dalam kita tidak ada Tuhan. Lanjut ke bawahnya. 1 Yohanes pasal 7 ayat yang ke-8, 9, ya. Ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 10, ya. Supaya inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lanjut. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka harus kita juga saling mengasihi. Lanjut. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan jika kita saling mengasihi. Tuhan tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, cek apakah kasih kita benar-benar mau disempurnakan dari hari ke hari. Ya, ketika kasih kita disempurnakan. Saya dulu berbuat dosa, ya, ngomelin suami itu sepertinya biasa aja.
Tetapi ketika kesini, saudara, semakin kesini, Tuhan itu terus bekerja. Tuhan itu terus menjamah hati saya. Suamimu pengen begini, kenapa kamu tidak turutin sih? Gitu ya. Pelan-pelan kita berbantah-bantah. Mungkin saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, mungkin saudara bisa mencela bangsa Israel. Bangsa Israel itu ya, kenapa sih semangat? Kenapa beribadah kepada Tuhan lama-lama hilang? Lama-lama beribadah kepada berhala. Lama-lama tidak setia. Ya, akhirnya dihukum Tuhan. Ketika dihukum Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pun juga alami kok. Ketika dulu waktu suami saya di rumah sakit, saya janji Tuhan pokoknya aku jagain suamiku terus pokoknya. Perhatikan dia pola makannya dimanapun berada. Saya terus bekalin gitu ya. Tapi keseninya biarin aja deh, gitu kan? Bertobat lagi, ya, dekat lagi, ya. Saudara, itu proses level yang kedua. Lanjut saudara, yang terakhir saudara kita mau dekat dengan seseorang itu pasti punya maksud. Betul tidak? Maksud. Dulu suami saya dekat saya sebelum menikah, dia punya maksud. Saya mau dijadikan istrinya. Dan saya mau dekat dengan dia, saya mau menjadikan dia suami saya. Nah, yang terakhir adalah bergaul karib. Berkatakan bersama-sama, bergaul karib. Intim. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan itu bergaul karib. Ya, Tuhan itu dekat, bergaul karib, mulai bergaul, mulai mengerti. Nah, saudara tadi waktu datang ke sini, saudara, waktu mau masuk, ya, saudara dibagikan seperti ini. Di sini ada 3 warna, warna putih, warna biru, dan warna pink, betul nggak? Nah, karena saya yang order, jadi saya ambil dulu warna putih. Suami saya juga sukanya putih. Nah, karena saya bergaul karib dengan dia, saya tahu kesukaan favorit colornya dia. Ya, tetapi level disukai dan tidak disukai itu lewat proses. Ketika saudara datang buru-buru pagian sesuai dengan undangan sebelum jam 8, saudara bisa pilih warna. Karena apa? Aku menyukai warna biru, aku menyukai warna pink, aku menyukai warna putih. Tapi kalau datangnya terlambat, tinggal sisa adanya warna biru saja. Padahal kesukaan saya pink. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memakai warna yang kita sukai, kita lebih excited, betul nggak? Kita lebih semangat, kita lebih termotivasi, betul nggak saudara? Itu tandanya apa? Kita menyukai. Sama, saya tahu selera suami saya, karena saya sudah bergaul karib, saya sudah dekat sama dia. Saya tahu kesukaan favorit color, saya tahu kesukaan makanannya ikan, ya. Tapi ikannya ada ikan bandeng, ikan cuek, ikan dan lain sebagainya. Oh, saya tahu ikannya dia arsik, saya akan memberikan dia arsik. Nah, saudara kasih Tuhan karena apa? Karena saya bergaul karib. Saya menjadi kekasihnya, saya menjadi mempelai dan kekasihnya. Upahnya apa saudara? Maleakhi pasal 3, 16 sampai 18. Sebentar persiapan videonya untuk di setel. Maleakhi pasal 3 ayat 16 dan sampai dengan ayat 18. 25 ayat dulu ya, ayat 25. Sebentar, ayat 25, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan itu bergaul karib, ya. Maaf tadi belum kita baca, ya. Tolong bergaul karibnya, bayangkan. Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, ketika saya bergaul karib, oh dia punya warisan sekian ratus juta. Kalau dipanggil Tuhan, saya juga punya warisan. Ketika saya dipanggil Tuhan, ini warisanku. Ya, dan saya sudah beritahukan perjanjian ini. Rumah juga gitu ya. Ini ketika saya bergaul karib. Nah, lanjut. Maleakhi pasal 3, 16 sampai 18, saudara. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bersama-sama, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis
bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Dapat perjanjian apa, saudara? Mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Pelayan-pelayan Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali, apa saudara? Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tadi sebelum ini ada perbedaan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melayani. Amin. Saudara tidak bisa disebut mempelai. Saudara tidak bisa disebut, saya tidak bisa disebut istrinya suami saya ketika saya tidak melayani dia. Saya tidak bisa punya hak sebagai pewaris kerajaan surga. Perjanjiannya saya tidak punya. Terlebih, saya tidak bisa menjadi mempelainya. Hari-hari ini Bapak Ibu, jangan senang dengan hal-hal terbatas, tidak bisa melayani. Dulu ada drum, ada keyboard, ada bass, ada gitar. Jangan itu menghalangi saudara melayani. Karena perbatasan sosial, selama kita menjaga jarak aman dan mengikuti protokol kesehatan, kita tetap melayani. Banyak sekali gereja yang tidak buka pelayanan, baik streaming maupun ibadah seperti ini. Sudah dilepas begitu saja. Tuhan ampuni, sejak tidak boleh ibadah, kami tetap ada ibadah. Walaupun di voting tidak ada ibadah loh, walaupun saudari tidak datang, saya tetap ibadah. Karena itu pilihan, aku mau menjadi mempelainya. Puncaknya apa saudara? Saudara lihat video ini saudara. Bagaimana puncak yang kita tunggu-tunggu selama kita mengiring Tuhan. Apa puncak yang kita rindukan bersama Tuhan, ya? Puncaknya di mana? Videonya tolong disetel. Undangan pesta itu sudah dibagikan. Hari ini saya bagikan undangan itu. Saya sampaikan itu. Semua telah siap. Semua telah tersedia. Yesua itu adalah Tuhan Yesus. Tersedia lengkap pesta pernikahan anak domba. Bersiaplah. Berlarilah sedemikian rupa. Jangan leha-leha. Ini berlari sedemikian rupa karena waktunya sudah singkat. Jangan sampai lengah. Yang tak berjubah putih tidak bisa ikut pestanya. Yang tidak punya minyak tidak bisa masuk. Sang Raja sedang datang. Pesta akan dimulai. Adakah cinta saudara mula-mula masih ada hari ini? Adakah didapati saudara masih melayani? Adakah hati saudara itu masih bermegah karena Dia? Sampai hari ini saudara, saya tetap cinta kepada Pendeta Horas Madalu. Cinta saya terpelihara dengan baik. Saya tidak punya sahabat yang lebih karib daripada bersahabat dengan dia. Makanya saya tidak bisa punya hobi akrab sesama ibu-ibu, tidak bisa. Hobi saya pribadi dengan suami saya dan dengan Tuhan. Kesulitan apapun, saya cerita kepada Dia, Sang Mempelai. Amin saudara. Sehingga kita bangkit berdiri. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara ada pembatasan-pembatasan diri sendiri. Memang kalau waktunya kita sudah mau mati, kita memang cepat bisa. Apa yang ditakutkan? Memang penguasa dunia, dia mengirimkan roh ketakutan, hembusan roh ketakutan, hembusan roh ketakutan, supaya kita tidak berani bergerak apa-apa.
Tetapi ketahuilah, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia tidak tergoyahkan membela saudara, membackup saudara, melindungi saudara. Kalau tertulis secara tabel, ada di Indonesia 52 sekian positif, yang sembuh 22.000 sekian, yang meninggal hanya 2.000 sekian. Pengidap DBD itu yang meninggal lebih banyak, kanker lebih banyak, yang bunuh diri apalagi. Tetapi itu tidak bermaksud apa-apa, tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi yang ini, yang meninggal hanya 2.000-an, yang sembuh 20.000 lebih, bisa mengubah tatanan. Apa maksud semuanya ini? Apa niat dibalik ini semua? Saudara jangan lengah, saudara jangan tertidur, supaya nanti kedatangan Tuhan saudara tidak menyambutnya seperti pencuri yang tiba-tiba dan saudara tidak siap. Mempelai itu sedang datang. Mempelai itu mulai menyediakan, telah siap sedia. Jangan sampai saudara tidak memakai kain lenan halus. Jubah putih adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan melayani sang mempelai agung. Manusia dunia ketika sang mempelainya tidak melayani pria, seperti Raja Ahasveros dan Ratu Wasti. Ratu Wasti langsung dipenggal, dibuang, diganti dengan Ratu Esther. Ketika sang mempelai agung itu datang, didapati apakah kita masih ada dalam suhu rohani yang baik, masih haus dan lapar, cinta kepada Tuhan dengan segenap hati dan melayani Dia. Yesus, Yesus yang sudah menebus hidupmu dengan kuasa, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, oh Tuhan, hanya itu. Haleluya. Tuhan Yesus yang ajaib, sang mempelai agung kami Tuhan. Senangkan hatimu, cabut segala roh-roh ketakutan, cabut segala roh-roh ketakutan hati, cabut segala roh-roh membuat kira-kira di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan semangat. Dan kami tidak diperbudak lagi dengan roh ketakutan, tetapi kami bangkit sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang akan bergaul karib intim dengan sang mempelai agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bertemu dengan Tuhan secara pribadi pagi ini. Katakan kepadanya, aku terima Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Sebab mengenal Engkau adalah mengenal pribadi Yesus yang penuh kasih. Amin. Di semua kejadian yang kami alami ada maksud Tuhan untuk kami diproses, dibentuk menjadi calon mempelai Kristus. Dan
Dan ketika Tuhan datang kedua kali, Engkau panggil nama kami, dan Engkau menyambut, mempersilahkan kami masuk dalam pesta yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa kepada semua jemaat yang hadir. Kuasa-Mu, kasih, pengenalan akan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Kesetiaan-Mu, kesetiaan mereka. Engkau Tuhan yang melakukan semua janji tepat di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, tolong yang susah. Secara khusus kami berdoa buat saudara kami Pak Cipto, sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu sembuhkan. Pada yang sakit, jamah dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah. Makasih ya Bapak. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan menolong kami memberi yang terbaik. Biar semua persembahan kami untuk kemuliaan-Mu dan Tuhan disenangkan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saya duduk. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberi persembahan. Kita nyanyi menyenangkan-Mu. Silakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi. Damai sejahtera bagi kita semua. Saya juga menyapa Bapak Ibu jemaat atau saudara-saudaraku yang melihat kami dan ikut ibadah live streaming baik di YouTube maupun Facebook. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mengikutinya, dan kami berdoa Bapak Ibu juga akan sama mengalami kuasa keajaiban Tuhan seperti jemaat yang hadir pada pagi hari ini dalam gereja maupun saudara yang di rumah atau di mana ikut dalam ibadah live streaming ini. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita sampai kita nanti bertemu hari Minggu depan jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang mau juga memberi persembahan. Karena dengan memberi persembahan lengkaplah ibadah kita. Bisa memberi lewat transfer ke rekening gereja kita, yaitu BCA nomor 52113222269 atas nama GBT Tuberta Harapan Indah Bekasi. Silakan mentransfer, dengan sukacita kami akan mempergunakannya. Mari kita bangkit berdiri, kita hidup pada Haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan siap menyambut kedatangan-Mu. Berkati hati anak-anak-Mu teguh di dalam Engkau, dalam segala sesuatu, segala situasi. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan ke atas. Arahkan mata rohani kita memandang
Kalau aku tidak berdamai, tidak mengampuni, Tuhan tidak ada dalam diri kami. Oh Tuhan, kami akan mengalami kesedihan dan penderitaan kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami. Kami berdoa, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Besertalah dengan kami. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau memaafkan mereka seperti Tuhan mengampuni orang yang bersalah, seperti Tuhan mengampuni. Katakan sesuatu pada Tuhan dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Sambungkanlah tanganmu yang kudus, yang penuh kasih dan penuh kuasa itu kepada setiap jemaat, pada setiap orang-orang yang mengulurkan tangannya ke atas mohon topangan Tuhan. Jamah-jamah Tuhan, mengalir kasih kuasa-Mu, mengalir pertolongan-Mu, mengalir. Terima, alami Tuhan dalam hidupmu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah pagi ini. Engkau sudah memberkati kami. Terima semua hidup kami, korban kami, dan ibadah kami. Dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Saudaraku, pulanglah. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai memberkati sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita terima berkat ini sempurna nyata dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk.